Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Pakuwon. Perkenalkan, nama saya Dr. Egy Erlangga, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan berbincang-bincang mengenai kanker nasofaring. Mengapa kanker nasofaring itu menjadi penting untuk kita ketahui? Jadi kanker itu sebenarnya kalau bahasa awamnya itu bisa disebut dengan tumor yang ganas. Kenapa sih ganas? Karena pertama, sifat pertumbuhannya dia cepat gitu. Lalu yang kedua, yang dimaksud nasofaring itu apa sih gitu. Nasofaring itu merupakan bagian di mana bagian itu di belakang daripada hidung lokasinya gitu. Dia fungsinya apa sih? Pertama, sebagai saluran penghubung daripada hidung ke tenggorok, lalu nanti ke saluran nafas dan saluran makan ke bagian bawah gitu. Nah, jadi kanker nasofaring itu adalah suatu tumor ganas yang memang letaknya di nasofaring atau di belakang daripada hidung. Jadi untuk penyebabnya, memang di sini ada beberapa teori-teori yang mengemukakan bahwa penyebab utamanya adalah kemungkinan karena virus Epstein-Barr virus. Itu pertama. Yang kedua, tidak lupa ada faktor genetika juga gitu. Jadi kalau memang dari keluarganya ada yang memiliki tumor atau memiliki riwayat kanker, kemungkinan besar mungkin penderita atau pasien tersebut bisa lebih tinggi dibanding tanpa memiliki riwayat kanker pertama. Yang kedua itu. Lalu yang ketiga, penyebabnya apa lagi? Nah, penyebabnya yang ketiga, teorinya mungkin karena ada paparan daripada mungkin asap rokok, polusi udara. Lalu juga secara teori juga disebutkan bahwa penyebabnya adalah konsumsi makanan-makanan yang diawetkan terlalu banyak. Misalnya contohnya seperti kita masyarakat mungkin di sini di RSU Pakuwon, di sini wilayah Sumedang, wilayah Jawa Barat, mungkin banyak warga yang mengkonsumsi ikan asin. Nah, itu harus diwaspadai. Selain itu juga makanan-makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng atau makanan olahan seperti sosis dan makanan-makanan lain. Di situ menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau mempengaruhi bentuknya kanker nasofaring seperti itu. Ini yang sangat penting, ini untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai kanker nasofaring ini. Nah, untuk gejala-gejalanya memang terbagi, mungkin ada gejala awal atau gejala dini dan gejala lanjut gitu. Gejala dini mungkin pasiennya pertama merasa hati-hati apabila misalnya Bapak Ibu wargi Pakuwon atau mungkin ada keluarga yang mungkin mengalami pertama penurunan pendengaran, lalu ada rasa penuh di telinga. Nah, hati-hati. Lalu setelah itu gejala awalnya apalagi? Rasa buntu di hidung, mampet di hidungnya. Nah, yang bahaya lagi apa? Mimisan. Mimisannya tanpa diketahui sudah mampet hidungnya, ditambah mimisan. Darah banyak keluar, seperti itu. Itu mungkin gejala-gejala awalnya. Itu harus diwaspadai. Apa sih yang harus dilakukan? Segeralah berobat ke dokter, terutama dokter THT. Setelah itu ada gejala lanjut. Gejala lanjut mungkin apa yang bisa didapatkan? Pertama, gejala lanjutnya ada timbul benjolan di leher. Benjolan di leher mungkin awalnya hanya sedikit, kecil, tetapi kok dalam waktu mungkin hitungan bulan, hitungan minggu itu tambah membesar, makin cepat. Nah, itu harus segera diperiksakan. Setelah itu mungkin gejala lanjutnya apabila sudah terjadi penyebaran atau pembesaran daripada tumornya itu sendiri, itu bisa menekan saraf mata sehingga mungkin pasiennya atau misalnya waspadai apabila misalnya Bapak, Ibu atau bisa ada keluarga yang misalnya penglihatannya menjadi ganda, double gitu, tidak bisa fokus. Jadi bukan buram seperti orang yang minus atau plus, tapi penglihatannya double, ganda gitu, nggak bisa difokuskan satu titik, itu nggak bisa. Itu yang harus diwaspadai untuk gejala-gejala awal seperti itu. Nah, selain itu mungkin ada penurunan berat badan yang cepat, nafsu makan yang menurun gitu, seperti itu.
Nah, itu dia. Jadi untuk pengobatan sebetulnya kalau bisa diobati secara pengalaman sampai saat ini dan secara literatur atau teori juga, kanker nasofaring ini semakin cepat terdeteksi, hasilnya semakin bagus gitu. Jadi jangan takut. Misalnya jangan takut ketika seseorang, misalnya Bapak Ibu wargi Pakuwon, setelah pergi ke dokter, lalu dokter mendiagnosa bahwa Bapak Ibu misalnya terkena kanker nasofaring, jangan patah semangat. Seperti itu. Pesannya jangan patah semangat. Ikutilah anjuran terapi-terapi yang disarankan oleh dokter. Karena semakin awal kita bisa mendeteksi, semakin awal terdeteksi, angka kesembuhannya pun akan jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi memang untuk terapinya itu sendiri kembali lagi ke kondisi pasiennya. Sekarang apabila sudah terkena kanker, jangankan kanker, penyakit-penyakit lain juga harapan hidup pasti akan lebih meningkat apabila misalnya di terapi akan lebih baik, lebih cepat, seperti itu. Jadi untuk memperpanjang harapan hidup pasiennya. Untuk terapinya itu sendiri mungkin ada beberapa. Jadi terapi utama daripada kanker nasofaring ini adalah radioterapi atau sinar. Itu. Jadi pasiennya diterapi di sinar seperti itu. Terapi lainnya apa? Ada kemoterapi gitu. Selain itu ada terapi-terapi lainnya gitu untuk menunjang daripada pengobatan pasien ini gitu apabila sudah terkena kanker nasofaring. Harapannya memang setelah terapi bisa sembuh sempurna gitu. Tetapi setiap individu atau setiap orang kadang kan berbeda. Ada faktor risiko yang di awal tadi disebutkan, lalu juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sulit dihindari gitu. Jadi kalau misalnya sampai dokternya misalnya memastikan bahwa penyakit itu gak akan kembali atau muncul lagi, tidak bisa memastikan sebetulnya. Tetapi apabila diterapi, harapannya ya sembuh, hilang gitu. Tapi kalau misalnya tidak diterapi atau misalnya setelah diterapi tetapi pasiennya di tengah jalan tidak kuat atau Bapak Ibu tidak kuat, misalnya setelah saya menyerah aja, karena kan yang seperti kita ketahui terapi sinar, radioterapi ataupun kemoterapi itu sangat berat sekali gitu ya. Sangat berat, mungkin di tengah jalan akan lelah pasien atau Bapak Ibu mungkin yang mengalami kanker nasofaring ini, sehingga putus terapi. Kalau putus terapi, wah sudah kemana-mana nanti tumornya, kankernya itu. Jangan lupa dukungan juga dari orang-orang sekitar, terutama keluarga gitu. Jadi jangan sampai ada anggota keluarga yang mengalami kanker, mau kanker nasofaring atau kanker di bagian lain, terus dilepas begitu aja, jangan. Gitu. Harus tetap didukung, disupport. Bagaimana nanti mau sembuh kalau tidak disupport? Untuk pencegahan seperti tadi di awal, untuk pencegahan kan tadi di awal itu kan sudah disebutkan penyebabnya itu apa ya, terutama paparan daripada mungkin di masyarakat kita, penggunaan atau konsumsi merokoknya semakin sangat tinggi, polusi udara juga sekarang semakin tidak baik gitu, itu harus dihindari gitu. Lalu yang kedua, penyebabnya kan ada makanan-makanan yang diawetkan gitu ya. Sebisa mungkin penyebab itu contohnya misalnya konsumsi ikan asin, ikan yang diawetkan, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan instan. Ya sekarang kan mie instan sudah banyak ya. Apalagi misalnya kita pekerja, wah dikejar waktu, nggak ada waktu, akhirnya yang instan. Nah, sebisa mungkin dikurangi atau bahkan dihindari. Karena yang segala sesuatu yang instan mungkin ada efek buruknya bagi tubuh kita gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin ya perbaiki atau meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. Contohnya makan sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu.
Jadi buat wargi Pakuwon terutama ya semuanya, Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk memeriksakan diri ke dokter apabila dirasa ada yang tidak nyaman atau yang tidak biasa dari badannya gitu. Jadi karena kan ini setelah pandemi COVID, takut orang-orang ke rumah sakit. Untuknya sekarang jangan takut. Apabila merasa tidak nyaman, ada merasa yang tidak biasa dengan badannya Bapak Ibu, segeralah periksakan ke dokter gitu. Terutama untuk kasus kanker nasofaring ini. Apabila misalnya Bapak Ibu wargi Pakuwon ada yang mimisan, hidungnya tersumbat, lalu dari lehernya timbul benjolan, nanti di dokter akan dilakukan beberapa pemeriksaan lebih lanjut gitu, apakah Bapak Ibu terkena kanker nasofaring atau tidak. Lalu selanjutnya jangan lupa ketika Bapak Ibu atau keluarga ada yang mengalami kanker nasofaring, jangan lupa harus selalu disupport, selalu didukung, karena kesembuhan daripada pasien atau penderita tidak lepas daripada dukungan orang-orang yang terdekat. Seperti itu.